فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bagaimana kita akan mencintai seseorang yang kita nggak mengenalnya? Bagaimana kita hendak mencintai Allah Azza wa Jal yang kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jal? Allah turunkan Al-Quran, Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Seringkali kita baca Al-Quran, bagaimana Allah mengenalkan dirinya? Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Allah mengenalkan dirinya. Karena bagaimana kita akan mencintai Allah, kita nggak kenal sama Allah. Allah kenalkan dirinya kepada kita. Allah kenalkan dirinya dengan ciptaannya. Faliqul habbi wan nawa. Allah kenalkan cipta itu, Allah nyiptakan. Allah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, itu Allah. Begitu pula dengan Rasul. Allah mengenalkan nabinya lewat Al-Quran. Allah ceritakan siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Subhanallah, dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah itu nggak pernah manggil nama Nabi Muhammad SAW dengan ucapan ya Muhammad. Allah melarang kita untuk memanggil Nabi alaihi salatu wassalam dengan namanya saja. La taj'alu du'a ar-rasul, jangan jadikan panggilan Nabi ka du'a ba'dikum ba'dha, seperti kalian memanggil orang lain, ya fulan lah. Katakan Rasulullah, katakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mempraktikkan sendiri untuk tidak memanggil nama Nabi dengan Muhammad SAW. Makanya Nabi Isa alaihissalam lebih banyak disebutkan di Al-Quran daripada Nabi Muhammad SAW. Nama Isa. Nabi Adam sama dengan Nabi Isa alaihissalam, disebutkan. Karena Allah memanggil Adam dengan nama Adam. Ya Adam, ya Adam, ya Adam. Manggil Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, dipanggil dengan namanya. Tapi untuk Nabi kita Muhammad alaihissalam nggak pernah. Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilaik. Dipanggil dengan jabatannya, tidak dipanggil dengan namanya. Itu kehormatan, itu bentuk cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan usaha manusia yang tidak beriman untuk membuat manusia yang lainnya tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, itu sudah dilakukan dengan sejak zaman dulu. Bagaimana penduduk Mekah mencintai Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Nabi. Kita tahu ada peristiwa gajah yang bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa gajah itu mengangkat nama siapa? Nama Nabi? Bukan.
Belum, Nabi baru lahir, belum dikenal. Dia hanya sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Belum diangkat jadi nabi. Jadi yang diangkat namanya siapa? Dengan peristiwa gajah itu. Namanya Quraisy. Bagaimana Abraha dari Yaman sana terus berjalan merangsek menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Setiap melewatin kabilah maka semua ditaklukkan. Semua kabilah itu takluk, menyerah. Ada yang melawan juga kalah. Sampai akhirnya Abraha bersama bala tentaranya dan pasukan gajah itu merapat dan mendekat ke kota Mekah. Apakah orang-orang Quraisy melawan Abraha? Enggak. Mereka nggak punya kekuatan melawan Abraha. Apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Bagaimana kakek Nabi alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib, ketika datang meminta ontanya kepada Abraha, Abraha mengatakan, aku datang hendak menghancurkan tempat ibadahmu, engkau bertanya tentang ontamu? Kata Abdul Muttalib, ana Rabbul Ibil, aku yang punya onta-onta itu. Rumah yang hendak engkau hancurkan itu punya pemilik, ada yang punya. Dia yang akan menjaga. Bagaimana jemaah yakin sama walil baiti rabbun sayahmih. Kata Abraha dengan congkaknya, maka yamtani amin, nggak mungkin akan dapat mengalahkan. Subhanallah. Akhirnya orang-orang Quraisy itu semua diperintahkan oleh Abdul Muttalib untuk naik ke gunung. Sudah kalian tinggalkan rumah kalian. Udah, nggak mungkin kalian menghadapi pasukan itu. Jumlahnya banyak, mereka disebutkan sampai 60.000 jumlah mereka. Penduduk Mekah berapa ribu? Maka mereka menunggu kehancuran Ka'bah. Tapi ternyata Allah kirimkan burung yang belum pernah dilihat oleh manusia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sampai akhir surat Fil. Pamor orang Quraisy itu terangkat jemaah. Semua bangsa Arab hormat kepada Quraisy karena mereka beranggapan kabilah Quraisy ini kabilah yang dijaga oleh Tuhan. Bayangkan semua kabilah kalah ketika Abraha menghadapi Quraisy. Quraisy tidak memerangi Abraha, tapi Allah memenangkan Quraisy. Allah menjaga rumah. Apa manfaat peristiwa gajah itu untuk dakwah Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu? Apa hubungan peristiwa gajah ini dengan dakwahnya Rasul SAW nantinya? Karena kita tahu semua yang ditakdirkan Allah itu ada hikmahnya. Apa hubungannya? Ya Allah, mau tanya aja. Antum jangan diam doang gitu. Ana izin minum dulu. Nah, yang bisa jawab ada hadiahnya. Mana hadiahnya? Banyak hadiah di dalam. Nah, fadhal. Tauhid. Tauhid. Ya, mungkin ada hubungan. Tapi hubungan yang penting jemaah. Bangsa Arab itu tidak memerangi umat Islam. Mereka jadi penonton.
nunggu perang yang terjadi antara Nabi Muhammad alaihissalam antara umat Islam dengan Quraisy aja. Jadi perangnya kan sama Quraisy. Ketika Quraisy kalah, masuk Islam tuh bangsa Arab. Karena mereka dulu melihat Quraisy ini kabilah yang dijaga sama Tuhan gitu. Tapi ketika kalah, oh selesai sudah. Berarti yang dijaga oleh Tuhan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dia juga dari Quraisy. Jadi yang perang itu Quraisy sama Quraisy. Makanya nggak capek lagi Nabi SAW untuk mendakwain kabilah-kabilah. Setelah Fathu Makkah, itu kabilah-kabilah pada ngirim utusan ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Itu peristiwa Gajah. Tapi Nabi SAW tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya dan belum balik. Kalau sudah balik, bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah Ustaz, kami merawat anak yatim di yayasan kami. Ada yang sudah SMA, ada yang kuliah. Loh, yatim. Wes mari yatim. Iya. Kalau dia masuk du'afa, mungkin masuk du'afa. Tapi yatim sudah terangkat keyatimannya dengan dia balik. Maka kita harus sangat peduli dengan anak-anak yatim. Ingat, yang belum balik. Rasulullah SAW pernah merasakan yatim. Anak yatim itu butuh kasih sayang lebih besar daripada uang. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Beliau bicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, dan beliau juga pernah merasakan hakul yakin, bagaimana jadi anak yatim. Pernah ada kejadian, seorang syekh cerita. Syekh ini di Mekah, dia habis umrah, habis tawaf, sa'i, kemudian dia pulang ke hotel. Ada anak kecil yang menemani syekh ini, minta fulus ya, adalah anak-anaknya. Akhirnya sama syekh diusap kepalanya, diajak ngobrol, terus dia ngomong, syekh ngomong, "Syuh, ana nggak pegang fulus sekarang," kata dia. "Nanti ya, waktu sholat asar anak kasih ya," kata dia. "Iya syekh." Ini berangkat sampai ke hotel, sudah. Syekhnya turun waktu sholat asar, anak ini sudah ada di situ. Akhirnya, "Oh, kok masih di sini?" "Iya syekh," kata dia. Syekh mengeluarkan fulus. "Syekh, anak nggak mau duit syekh. Anak kepingin diusap kepala anak syekh. Sudah lama nggak ada yang usap kepala anak." Itu anak-anak yatim dia mah. Dia butuh kasih sayang. Jangan cuma pikir kasih fulus. Nggak ada bapaknya dia. Dia memanggil ayah, abi. Di saat anak-anak yang lain punya bapak, punya ayah, dia nggak punya. Nggak ada yang gendong dia, nggak ada yang mencium dia, nggak ada yang mengusap kepala dia. Nih anak cuma minta diusap kepalanya. Sudah lama nggak ada yang mengusap kepala anak. Nabi lahir yatim, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditinggal mati ibunya umur 6 tahun. Dirawat sama kakeknya sampai umur 8 tahun. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib, yang banyak anaknya juga secara ekonomi sulit. Nabi alaihi salatu wassalam bekerja. Kadangkala anak yatim itu ya kondisi yang membuat mereka tidak sekolah. Mereka bekerja. Dan Rasul SAW sejak kecil sudah bekerja menjadi penggembala kambing. Kadangkala ada orang yang gengsi ya.
Orang itu kalau sudah kaya, dia malu mau cerita bagaimana susahnya dia dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah yang paling mulia di antara semua anaknya Adam. Beliau nggak malu untuk mengatakan, "Aku dulu gembala kambing. Cari fulus iya," kata Nabi SAW. "Aku dapat gaji qararit ala qirat." Dapat gaji beberapa dirham lah beliau dapat. Menggembalakan kambingnya orang. Susah hidupnya. Tapi biasanya kesusahan itu menciptakan orang-orang kuat, menciptakan orang-orang yang tangguh. Ini pelajaran buat para orang tua. Kadang-kala semua yang diinginkan anaknya dikasih karena orang tua mengatakan, "Ya Allah, saya dulu susah Ustaz, saya nggak kepingin anak saya susah." Engkau nggak ingin anakmu susah, suruh dia susah. Karena ada masa di mana dia akan susah ketika dia di masa kecilnya nggak susah. Sudah menjadi rahasia umum. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Yang namanya kelezatan itu sesudah kesusahan dan kelelahan. Nabi capek. Akhirnya Nabi berangkat ke Syam membawa dagangannya. Khadijah kerja, merantau, pergi jauh. Iya. Ketika seorang di negerinya dia memiliki kesusahan urusan ekonomi, ya udah, engkau berangkat ke tempat lain. Dan Nabi melakukan itu, jemaah. Berangkat ke Syam. 1 bulan perjalanan naik onta, 1 bulan. Pulang 1 bulan. Ya, akhirnya Khadijah suka sama Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara fisik, memang nggak ada yang lebih indah dari Nabi SAW. Sampai ada seorang penyair yang mengatakan, "Wa ahsanu minka lam tara qattu ainun." Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Yang lebih indah dari dirimu nggak ada mata yang pernah memandang. Yang lebih baik dari dirimu nggak ada ibu yang pernah melahirkan. Nggak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan tanpa ada sedikit pun kekurangan di dirimu. Enggak ada. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Tapi bukan itu yang membuat Khadijah tertarik dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa banyak wanita yang hidup menderita dengan suami yang tampan. Tapi ada sesuatu yang lebih indah dari fisik, yaitu hati dan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh nggak ngelihat loh ke wajah kalian. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada postur tubuh kalian, kepada gagahnya kalian. Allah nggak ngelihat. Wala ila amwalikum. Allah juga nggak ngelihat kepada harta kalian. Kalian naik mobil apa tuh? Bawa motor apa kalian? Handphone apa yang kalian pakai? Jam apa yang kalian gunakan? Allah nggak ngelihat ke sana. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah lihat itu hati kalian. Itu yang dilihat. Dan amal perbuatan kalian. Dan tidak ada hati yang lebih baik daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah dapat memastikan apa yang dia dengar dari orang.
tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau fisiknya udah kelihatan dari awal, tapi ada karakter yang tersembunyi. Dan karakter seseorang itu muncul biasanya dalam perjalanan. Antum lihat ya, karakter orang itu akan muncul ketika pesawat delay. Pernah lihat kan? Ada yang marah-marah, ada yang teriak-teriak, ada yang tetap sabar. Maka kenal sama orang itu nggak cukup melihat dia di majelis ilmu. Nah, bagi orang-orang sekarang, ya kadangkala majelis ilmu hanya dibikin status dia lagi kajian Ustaz Syafiq. Besok mau ngelamar anaknya orang soalnya. Ini bicara mengenal orang, bagaimana Khadijah, seorang janda kaya yang dilamar oleh banyak manusia, banyak laki-laki yang kaya raya, tapi dia menolak. Dan dia mau menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Kalau sudah jadi nabi ya wajar. Orang-orang menikahkan putrinya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi pada saat itu belum, wahyu belum turun kepada beliau alaihi salatu wasallam. Berkaitan dengan mengenal orang. Pernah Umar bin Khattab membutuhkan seorang saksi, dan ada saksi. Umar tanya, radhiyallahu anhu, man yuzakki, siapa yang merekomendasikan bahwa engkau orang baik? Karena saksi itu harus orang baik. Orang yang nggak sholat nggak bisa jadi saksi. Orang yang suka berbuat maksiat nggak bisa jadi saksi. Sedangkan kita sekarang lihat orang jadi saksi, iya, siapapun bisa jadi saksi. Ketika Umar bertanya, siapa yang merekomendasikan engkau bahwa engkau orang baik dan layak jadi saksi? Ada satu orang di majelis itu, ana ya Amirul Mukminin, aku. Engkau kenal sama dia? Iya, kata dia. Engkau pernah safar sama dia, melakukan perjalanan panjang? Nggak pernah. Engkau pernah urusan fulus sama dia? Ini jamaah, wajah-wajah ini yang sekarang wajah-wajah yang taat, yang soleh, karena urusan fulus kadang-kadang jadi nggak soleh. Maka Umar tanya, radhiyallahu, engkau pernah urusan fulus sama dia 1 dirham 2 dirham? Nggak pernah. Oke. Engkau bertetanggaan sama dia sehingga engkau lihat gimana keluar masuknya dia ke rumah dia, kapan keluar, kapan masuk, gimana? Enggak. Engkau nggak kenal sama dia. Mungkin kau lihat dia sholat. Iya ya, aku lihat dia sholat. Enggak, kau nggak kenal sama dia. Sholat itu kewajiban. Akhirnya semua orang laksanakan sholat.